gitu. Kalau pengen maju ya jangan malas. Mungkin yang buat kita malas tuh kita nggak punya impian kali ya, atau mungkin kita sudah merasa cukup gitu ya, atau mungkin kita merasa nggak tahu mulai dari mana. Halo, apa kabar teman-teman? Jumpa lagi dengan Nasuminani di sini. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, banyak rezeki dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Teman-teman, saat ini saya ingin berbagi atau sharing-sharing dengan teman-teman tentang suatu hal yang menjadi penghalang atau menghalangi mimpi-mimpi kita. Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu apa yang menjadi penghalang mimpi besar kita. Jadi penghalang mimpi besar kita adalah kemalasan kita ya teman-teman ya. Jadi kemalasan itu sendiri adalah sifat alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Jika kita tidak mau mengikis kemalasan itu, maka kemalasan itu akan menghancurkan kehidupan kita. Kita akan jadi pribadi yang akan mungkin jadi pribadi yang sangat berbahaya ya teman-teman ya. Di dalam Al-Quran sendiri dikatakan bahwa kemalasan itu adalah merupakan dosa. Dan kalau di Alkitab sendiri, janganlah engkau makan kalau engkau tidak bekerja. Jadi kemalasan ini adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan gitu. Seperti malas berdoa, malas sholat gitu kan. Itu hal yang sangat menakutkan sekali gitu, bisa dimurkai oleh Tuhan loh teman-teman. Jadi bagaimana cara kita bisa mengikis kemalasan ini? Saya ada sebuah cerita ya, kenapa kita harus rajin gitu, mau rajin belajar, rajin bekerja, karena ketika kita rajin belajar, kita akan mendapatkan ilmu, bahkan mungkin ketika sekolah kita akan naik kelas, gitu kan, kita akan mendapatkan nilai yang baik, dan dalam kehidupan kita setelah dewasa, ketika kita rajin dan tidak malas, rajin bekerja, kita akan mendapatkan gaji atau kita akan mendapatkan uang. Tapi jika kita malas, apa yang akan terjadi? Kita akan dicemooh oleh orang, teman-teman. Apalagi buat teman-teman yang sudah berkeluarga, terus teman-teman nggak bekerja, terus bagaimana dengan kondisi anak, istri, rumah tangga? Dan mungkin karena kemalasan teman-teman juga ya, yang akhirnya menghancurkan hal-hal yang besar loh teman-teman. Rumah tangga bisa hancur gara-gara kita malas. Oke, sekarang kita belajar ya teman-teman. Kira-kira apa yang menjadi kendala kemalasan kita itu? Apa sih membuat orang malas itu? Apa sih alasan kenapa orang malas bergerak? Sejak kecil saya termasuk orang yang malas sekali ya enggak sih, cuman ya sering menunda mungkin iya gitu kan. Tapi saya bersyukur sejak saya lulus SMP saya menyadari bahwa saya memang agak sedikit malas belajar, tapi ya punya angan-angan, punya mimpi gitu loh. Cuman akhirnya saya memutuskan untuk belajar jauh dari orang tua gitu. Dan benar sekali ketika di sana kita berkumpul dengan orang yang pintar-pintar gitu loh. Kemudian kebetulan saya sekolah di sebuah SMP negeri yang mana orang yang masuk ke situ itu ada syaratnya gitu. Jadi nilainya di atas 7 gitu misalnya. Dan saya masuk di situ gitu kan. Dan saya bersyukur meskipun saya nggak pintar-pintar banget, seenggaknya ketika kita berada di komunitas yang tepat, seenggaknya kita juga nggak jadi orang yang bodoh-bodoh banget. Karena ketika kita kumpul dengan orang-orang hebat, maka kita juga akan menjadi orang hebat. Mungkin yang jadi kendala kita yang pertama adalah komunitas ya teman-teman ya. Kita berkumpul dengan siapa gitu. Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang
orang-orang yang males gitu, yang kerjanya nongkrong-nongkrong, kok rokok-rokok, kongko-kongko gitu kan. Ya akhirnya kita merasa ya itu hal yang biasa gitu, itu bukan suatu yang aneh gitu loh. Cuman kalau kita kumpul dengan orang-orang hebat terus kita malas, rasanya malu, kita juga malu gitu kan. Kita bukan kita nggak sama seperti mereka, ya kita malu gitu. Jadi alangkah baiknya kita berkumpul dengan orang-orang yang memang punya potensi gitu kan. Jadi sehingga kita bisa mengisi kemalasan itu gitu. Dan waktu di SMP di SMA pun saya ketemu dengan orang-orang yang benar-benar malu kalau saya itu nggak dapat nilai. Ya seenggaknya mereka dapat nilai 8,9, saya dapat nilai 7 atau 8, itu tuh saya udah bersyukur banget gitu kan. Jadi memang benar-benar lingkungan itu sangat berpengaruh untuk kita menjadi sesuatu gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan yaitu kita berkumpul dengan orang-orang hebat, orang yang punya potensi, orang-orang yang rajin. Seperti kita tahu di negara Jepang ya teman-teman, negara Jepang adalah negara yang penuh dengan disiplin gitu kan. Jadi anak-anak mereka sejak kecil itu sudah dididik disiplin. Jadi disiplin itu suatu kebiasaan gitu. Jadi ketika mereka kecil, mereka diajarin untuk bangun pagi, melakukan pekerjaan-pekerjaan yang bisa mereka lakukan, menyelesaikan pekerjaan pada waktunya, nggak ada waktu yang terbuang oleh mereka. Jadi setiap waktu adalah berharga. Tidak seperti, ya maaf kata kita orang, kadang untuk bangun pagi atau untuk sholat tepat waktu pun kita akan mikir, nanti aja, masih ada waktu, akan baru azan, kan baru ini, masih ada waktu 1 jam, akhirnya kita ketiduran atau kita nonton TV, akhirnya kita nggak melakukan hal yang penting, hal yang wajib yang harus kita lakukan gitu. Terus kita mimpi kita pengen dapat sesuatu yang besar gitu, sementara yang maha besar sendiri nggak kita datengin gitu kan. Teman-teman, jadi agar kita lepas dari rasa malas itu, yang kedua kita harus punya tujuan atau goal tertentu gitu kan. Contoh saya nih, saya punya keinginan waktu saya ada di Korea, itu waktu lulus SMA saya pergi ke Korea bekerja di sana. Dan kebetulan kita waktu itu SMA dengan dalam masa pertumbuhannya, dan kebetulan kehidupan di sana itu sangat menyenangkan. Kita kerja di suatu pabrik, kita pulang ke asrama, di asrama kulkas itu penuh dengan makanan, sehingga yang kita lakukan adalah makan tidur kerja, kita yang kita happy gitu ya, yang kita nggak punya beban. Akhirnya badan kita langsung bengkak, dan kemudian kita tuh kumpul, so teman-teman tuh bilang, bagaimana kalau kita bikin satu judi juga, taruhan kalau dalam 1 bulan ini yang bisa menurunkan berat badan paling banyak atau pas timbangannya itu paling banyak, dia yang menang. Dan 1 orang 10.000 ya, 10.000 waktu itu 10 itu 100.000 ya. Jadi ada 10 orang dapat 1 juta. 1 juta waktu itu besar banget tuh teman-teman. Kita tahun 2000-an 1 juta, padahal gaji kita tuh waktu di Indonesia masih 300.000. Berarti 3 bulan gaji kita, 3 bulan gaji UMR Indonesia kita taruh di situ. Dan saya adalah nomor kedua. Sebenarnya saya termasuk orang yang buat teman-teman tuh, buat teman yang di asrama gitu ya, mereka melihat mereka melihat bahwa saya yang akan menang gitu kan. Tapi pada hari H dimana kita mau nimbang, teman saya itu nggak tahu, mungkin dari malam dia nggak makan atau gimana, pas ditimbang dia tuh turun lebih banyak gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, ini cuma sebuah perjuangan. Dan kenyataannya maksudnya di sini, ketika kita punya niat untuk melakukan dengan tujuan tertentu, maka rasa malas akan hilang gitu loh. Rasa malas itu akan hilang gitu. Begitu juga ketika kita menghilangkan rasa malas itu dengan melakukan kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Kayak kita mau belajar, ya lakukan dari hal-hal terkecil gitu, dari misalnya dari 1 menit, dari 5 menit, itu yang lama-lama nanti 10 menit gitu kan. Kayak misalnya teman-teman YouTuber kan, karena kita tuh bukan siapa-siapa, kita bukan artis, kita bukan orang yang dikenal oleh layak rame, makanya ketika kita jadi YouTuber ya kita harus mau saling berkunjung,
berkumpul dengan orang dari youtuber pemula gitu, saling berbagi, dan di situ kita saling save WhatsApp gitu, saling berkunjung hingga menambah viewer kita, menambah subscribe kita gitu kan. Dan di sini kita nggak boleh males, di sini kita nggak boleh males karena tujuan kita ya kita pengen goal kita itu tercapai seperti itu. Begitu juga mungkin seseorang yang bekerja sebagai pedagang online atau pembisnis online, mau nggak mau setiap hari itu kita harus melakukan, mungkin males banget nih paling nggak sehari sekali pagi saja gitu kan, atau teman-teman punya waktu siang saat istirahat siang gitu, teman-teman mungkin meskipun cuma 1 jam teman-teman upload, teman-teman nambah pertemanan, atau teman-teman ya memberikan informasi tentang produk-produk teman-teman gitu ya. Jadi akhirnya ketika bertambahnya waktu, mereka akan mengenal kita gitu. Oh, apa sih yang kita jual? Kita itu di situ sebagai apa? Akhirnya kan mereka akan kenal dengan kita, dan akhirnya mereka juga bisa beli produk kita gitu kan. Oke teman-teman, kayaknya udah banyak banget tadi. Yang pertama, apa sih yang membuat kita malas ya? Memang kadang kita malas sekali. Malah yang buat kita malas tuh ya apa yang buat kita malas ya? Kadang saya bingung yang ada di pikiran saya tuh kayaknya ya kita tuh harus maju ya, nggak harus ya jangan malas gitu. Kalau pengen maju ya jangan malas. Mungkin yang buat kita malas tuh kita nggak punya impian kali ya, atau mungkin kita sudah merasa cukup gitu ya, atau mungkin kita merasa nggak tahu mulai dari mana. Tapi yang jelas untuk teman-teman yang emang mau punya kehidupan lebih baik, punya penghasilan lebih baik, kita ya nggak boleh malas. Kita harus mulai melangkah gitu. Kita harus belajar, kita harus mau belajar, nggak boleh malas belajar. Belajar dari orang-orang, dari mentor-mentor yang sudah sukses di bidangnya. Terus berkumpul dengan komunitas orang yang hebat, sehingga mau nggak mau kita ingin seperti mereka. Dan yang ketiga, goal ya. Kita punya goal atau punya tujuan tertentu sehingga memicu atau memacu kita untuk melakukan atau untuk mengerjakan apa yang bisa sampai membuat kita sampai ke sana. Oke teman-teman, sekian dulu sharing-sharing saya. Mungkin banyak kekurangannya, tapi semoga sharing ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, untuk teman-teman tambah rajin, agar apa yang teman-teman cita-citakan tercapai. Jangan malas-malas lagi, jangan menunda-nunda, jangan tar-tar lagi, tapi dimulai dari sekarang, dimulai dari hal yang paling kecil. Oke teman-teman, sukses buat teman-teman semuanya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih, see you.